Shalom sahabat wanita. Ada sebuah pujian lama. Pujian ini berjudul Bahasa Cinta. Mungkin kita sudah lama tidak melakukannya, tetapi biar cinta itu tetap ada di dalam hidup kita. Karena hanya kasih yang mampu mengikat dan mempersatukan. Haleluya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku fahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hari, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Bersama-sama katakan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu
hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu. Karena itu curahkanlah kasih-Mu yang besar di dalam hidup setiap kami malam hari ini. Untuk kami mampu mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi keluarga kami. Sehingga keluarga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kami firman-Mu, biar firman-Mu menerangi setiap langkah kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sahabat wanita, malam ini kita akan bersama-sama belajar apa kata Alkitab tentang keluarga, supaya antara menantu dan perempuan, antara menantu dan mertua tidak terjadi gap, tetapi sebaliknya bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 berkata bahwa di dalam satu rumah akan terjadi pertentangan. Oke, kita akan lihat Lukas pasal 12 ayat 52 dan 53. Lukas pasal 12 ayat 52. Saya akan bacakan ayat ini karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Kalau dalam satu rumah ada lebih dari 5 orang, pasti ada pertentangan kata Tuhan. Ya, ayah ibu dengan 2 anak masih aman. Tapi kalau plus 2 menantu, ini mulai ruwet begitu ya. Nah, mengapa begitu? Karena dari awal Tuhan sudah sediakan satu pola bagaimana supaya tidak terjadi pertentangan itu. Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, baik secara fisik ya, pernikahan, kalau sudah menikah harus keluar dari rumah, membentuk satu rumah tangga. Nah, Tuhan sudah kasih pola ya, laki-laki harus pergi, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Untuk apa? Untuk bersatu dengan istrinya, menjadi satu lembaga. Lalu nanti Tuhan sendiri yang ajarkan mereka segala sesuatu. Nah, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, apa ayat ini? Ayat ini artinya tidak boleh ada orang ketiga. Tidak boleh ada pihak ketiga. Ya, dalam satu keluarga ini yang ada laki-laki dan perempuan. Suami dan istri yang dipersatukan dalam pernikahan kudus. Nah, mereka akan membentuk rumah tangganya tanpa dihantui oleh orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bukan will, bukan pill, tapi maaf kata, orang ketiga yang banyak kali menghancurkan pernikahan justru orang tua. Maaf ya, saya harus ngomong terus terang ya. Ini banyak terjadi. Begitu ya, rumah tangga hancur, suami istri bertengkar karena orang tua. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Sebagai gembala, saya belum punya menantu secara fisik, tapi sebagai gembala saya punya banyak cerita, begitu ya. Kalau orang tua intervensi, mencampuri, maka keluarga ini akan hancur. Ada seorang ibu, dia menceritakan tentang rumah tangga anaknya. Rupanya menantunya dari suku X begitu ya. Nah, suku X ini biasa gitu ya, punya mobil, punya pil biasa begitu. Nah, ibu ini anaknya perempuan, punya menantu laki-laki. Nah, menantu laki-laki ini sering kali jatuh kepleset kulit pisang begitu ya, suka selingkuh. Nah, waktu itu terjadi, saya diminta mendoakan anaknya. Saya dengan senang hati saya layani, saya doakan. Tapi suatu hari saya kaget ketika ibu ini menceritakan sesuatu. Dia cerita sama saya bahwa dia habis marah
kepada anaknya, lah ya anakku ini kok cek goblok begitu ya. Laki-laki seperti itu dipercaya. Lah seberapa kali dia selingkuh, sekarang baik-baik sama suaminya. Ya ampun Tuhan, mama begitu ya. Harusnya seorang ibu seneng kalau lihat anaknya rukun dengan suaminya. Tapi ini malah sebaliknya, dia marah kepada anaknya. Buat apa? Kamu kembali kepada suamimu, kamu cinta lagi sama suamimu, buat apa? Nanti toh dia akan selingkuh lagi, nanti toh dia akan tinggalkan kamu lagi. Percuma. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, saya tahu mengapa bisa terjadi seorang ibu memberikan nasihat seperti ini. Saya bisa ngerti. Saking sayangnya, gak ingin anaknya dikasih. Tapi maaf kata, itu keliru ya. Nah, seorang ibu, firman Tuhan berkata, wanita tua harus mengajarkan wanita yang muda. Mengajarkan apa? Mengajarkan takut akan Tuhan, mengajarkan segala sesuatu yang baik, bukan malah mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, banyak kali kita lihat terjadi pertentangan antara menantu dan mertua. Tidak hanya menantu perempuan dengan mertua perempuan ya. Jadi keluarga yang saya ceritakan tadi, menantunya jadi benci dengan mama mertuanya. Menantu laki-laki bisa benci dengan mama mertua, saudara. Tapi juga bisa terjadi mertua perempuan, oh ya sama gitu ya, bisa benci dengan menantu laki-laki gitu ya. Itu banyak terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat mengapa terjadi pertentangan antara mertua dan menantu. Bahkan terjadi pertentangan antara anak perempuan dan ibunya. Mengapa itu bisa terjadi? Memang ya, pepatah, bukan pepatah ya, ya banyak image orang jelek tentang mertua ya. Mertua itu image-nya seorang pribadi, seorang perempuan yang wis tuwek, galak gitu ya, galak, cerewet, banyak omong, selalu pengen tahu, kepo, mulutnya panjang. Sampai ada satu tanaman itu diberi nama lidah mertua. Saya pertama enggak tahu ya. Saya suka tanaman itu ditaruh di pinggir tembok begitu ya, warnanya kuning dan hijau, kurus tinggi begitu, ujungnya lancip ya. Nah, suatu hari teman saya datang ke rumah, lalu dia bilang, "Loh, apik ya lidah mertuai." Saya kaget, saudara. Loh, maksudnya apa gitu ya? Saya kan enggak punya mertua gitu ya. Ternyata tanaman itu namanya lidah mertua. Kurang ajar banget ya. Panjang, lincip kayak mulut mertua katanya. Karena itu tanaman itu dikasih nama lidah mertua. Amin menantu. Menantu pasti betul begitu ya. Ya, ada kalanya memang itu benar begitu ya. Saya selalu wanti-wanti kepada wanita tua ya. Seorang wanita kalau sudah punya menantu, saya selalu wanti-wanti, ojo kakean omong ya. Lebih baik banyak berdoa ya, enggak usah banyak bicara, nanti menimbulkan kesalahpahaman. Enggak banyak bicara aja bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi kalau banyak bicara nanti ruwet. Mending meneng dan berdoa. Memang kadangkala ya, saya bicara tentang mertua dulu. Kadangkala memang orang tua itu kakek ngomong begitu ya, merasa diri hebat, merasa diri tahu semua. Makanya dia cerewet begitu ya, maksudnya baik, kasih tahu. Tapi itu bisa menimbulkan masalah, itu bisa menimbulkan pertengkaran ya, karena beda zaman ya. Ada anak sekolah minggu ya, ketika kita ngobrol tentang apa, dia bilang beda zaman. Saya pikir memang benar kok ya, beda zaman. Contoh begini, orang-orang tua zaman dulu, angkatan mama saya begitu ya, kalau ngundang cucu itu enggak gini, aduh ganteng irek begitu ya, enggak saja begitu ya. Tapi kadangkala dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kelihatannya itu mengutuki cucunya. Anaknya siapa rek, kok CLE gitu, aduh hidungnya pesek. Enggak bermaksud untuk menghina cucunya. Itu dia lakukan karena cinta, tapi karena beda zaman.
Orang tua yang mendengar, ya menantu kita yang mendengarnya, menantu kita bisa jengkel, saudara. Mama, mertua iki ngomong apa sih? Wah, anakku ganteng ini diwarai elek, begitu ya. Nah, seringkali terjadi kesalahpahaman seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa memang kadang kala mertua ini banyak omong, begitu ya. Banyak kali saya jumpai mertua-mertua banyak omong, tapi bukan sahabat wanita yang ikut ibadah ini. Itu perempuan di hutan-hutan itu loh, saudara, banyak omong. Masalah tempe bisa jadi masalah besar dan bisa menimbulkan keributan. Nah, firman Tuhan bilang laki-laki meninggalkan ayah ibunya, tetapi karena beberapa faktor, laki-laki tidak bisa meninggalkan ayah ibunya, orang tuanya sudah tua, tinggal mamanya saja, kalau ditinggal tidak mungkin, begitu ya. Jadi mau tidak mau tinggal di dalam satu rumah, apalagi kalau menantu ini masuk, wah alamat ciloko, gitu ya. Ya, tapi sekali lagi bukan wanita di sini, itu wanita yang di hutan, ya. Nah, jadi tinggal bersama menantu. Nah, tiap hari harus masak begitu, menantu bantu ya, mungkin menantu yang masak karena ya enggak enak ya, masa orang tua yang masak, menantu yang masak. Nah, masalah tempe saja itu bisa jadi masalah loh, saudara. Jadi ketika menantu iris tempe ini agak tebal, mertua bilang, "Oh, iris tempe kok tebel ngono." Lah, saya heran ya kalau ada masalah yang kecil begitu dijadikan masalah. Ya karena saya tidak seperti itu gitu ya. Nah, masalah tempe loh kok jadi gegeran. Saudara mau ngiris tempe tebel, mau ngiris tempe tipis, kan tidak ada pengaruhnya, tidak mempengaruhi keselamatan kan, tetap masuk surga kan. Yang suka tempe tebel, yang suka tempe tipis tetap masuk surga tuh, saudara. Tapi banyak kali itu jadi masalah. Mertua merasa itu ketebelan gak enak, enak tipis, bisa garing, kriuk, enak, begitu ya. Ngomel-ngomel, oh bikin tempe aja gak bisa, oh tuh tebel kayak tebel enak, gak enak, saudara. Mertua yo ngono, tapi menantu juga yo ngono, saudara. Seharusnya ketika mertua berkata, iris tempe kok gitu, ya sabar po, ya loh. Nah, gimana mah? Mau lebih tipis, yo iris sing tipis. Nek mertuamu gelem masak, ya sudah mama aja yang masak, yo ben cek masak. Kalaupun begitu ya, cuma ngomel tok, ya sudahlah. Kalau dia mau tipis, yo irisan tipis, opo susai. Anggap aja itu balas budi. Ya, kalau semua menantu punya pemikiran seperti saya yakin tidak akan terjadi pertentangan antara mertua dan menantu. Sahabat wanita, kalaupun dia cerewet begitu, yo tempe, wah irisnya harus sama, setengah senti. Kalau ada yang tebel, oh, ini ketebel nih, ini harusnya sing rotong ini loh, wis bapak nurut toh. Oh ya mah minta maaf gitu ya. Berusaha nek gak iso njupuk garisono begitu ya. Ada mertua-mertua yang begitu perfect begitu ya. Iris tempe mesti podo begitu ya, ada. Saya tipe orang yang seperti itu. Saya kalau bikin sop merah, wortelnya ukurannya bisa sama. Suatu hari saya kasih orang begitu ya. Nah, kasih orang itu sampai bilang gini, itu ngirisnya pakai mesin ya, itu bisa rapi, bisa ukurannya sama. Ada orang yang seperti itu. Kalaupun menantumu tidak seperti itu, ya gak popo, biar aja ya, tidak mempengaruhi keselamatan, tidak bikin kita berdosa. Tapi justru sebaliknya, kalau kita permasalahkan nanti jadi berdosa. Oke, saya mau ngomong ya dengan kedua belah pihak. Kalau itu terjadi, yang salah siapa? Apakah yang salah mertua? Nek mertua cerewet ngono, yo salah. Ya, mertua gak oleh cerewet gitu ya. Belajar tidak banyak omong, tutup mulut, banyak berdoa. Tetapi menantu juga salah. Kalau menantu punya pemikiran seperti ini, kalau tidak ada si tua yang cerewet itu, tidak ada suamimu. Engkau lihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh perempuan tua itu, saudara. Bagaimana dengan susah payah dia membesarkan suamimu. Ketika waktu kecil suamimu sakit, dengan kasih sayang mertua ini rawat ya. Perempuan tua itu rawat.
suamimu. Nggak punya uang untuk ke dokter, diutang-utang no. Nggak punya uang untuk sekolahkan anaknya, dia berusaha sedemikian rupa. Lah, setelah anaknya lulus sekolah, bisa cari duit, duitnya banyak, terus mbok kawin, mbok pek duitnya. Bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi padamu. Sakno saja nih, ya kok. Engkau yang ndak ikut investasi, gak melok bayari sekolah bojomu biyen. Lah saiki bayaran dikekno awakmu kabeh, terus awakmu medhit mbek maratuwamu. Betapa menderitanya mertua, ya. Jadi miliki pemikiran seperti itu menantu, ya. Saya ajarin para menantu. Nek mertuamu cerewet, rewel, mau tahu, ya nek anake mbok seneni ngamuk, wajar, ya. Dia yang membesarkan anaknya dengan kasih sayang. Kadang mertua bilang gini, aku aja gak pernah marah-marahin anakku. Istrinya galak minta ampun, anakku dimaki-maki. Dia gak terima, wajar saudara. Ya, gak usah marah begitu. Kalaupun dia memperlakukan engkau gak baik, ya wis lah, menengok gitu ya. Anggap itu balas budi, ya. Kalau mau tempe tebel ya wis irisan sing tebel. Nek njaluk tempe sing tipis, irisan sing tipis. Kalau dia bahagia, why not? Mengapa kau tidak lakukan? Masalah tempe aja kita bisa bahagiakan orang lain, seharusnya kita bangga ya. Oh, nek mamaku doyan mertua iki doyan sing tipis ya iris sing tipis. Dengan tempe tipis dia bahagia, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang mulia. Amin. Ojo gegeran perkara tempe. Amin. Yang tua ya begitu. Ayo belajar. Orang itu tidak sama. Ya, engkau bisa iris rata ya karena motorikmu bagus. Tapi menantumu tidak bisa karena motorik menantumu tidak bagus. Saya bisa ngomong seperti itu kenapa? Anak saya itu motoriknya tidak bagus, saudara. Tulisannya welek kayak cekarayang. Nah, jari ini gede-gede sak gedang kelutuk, gitu ya. Jadi kalau kupas gitu ketebelan, waduh, ini nek ngupasnya tebel ini nyontek, buahnya habis katut nang kulite, begitu ya. Ya sudah, karena motoriknya tidak bagus, badannya besar, jadi dia kupasnya seperti itu. Saya belajar menghargai, lumayan si iso ngupas. Lumayan dia mau ngupas daripada anak yang liya nggak mau ngupas. Saya belajar untuk melihat yang positif. Demikian di dalam hidup keluarga, supaya menantu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi pertentangan. Nah, ayo kita belajar, begitu ya. Nah, kalau memang itu perlu diajarkan, tidak apa-apa, saudara. Ya, menantu kan belum pengalaman. Kita ajari. Suatu hari Noni bikin dia masak kembang kol, gitu ya. Saya tanya, itu sudah direndam air garam belum? Belum nih. Kenapa direndam air garam? Lalu saya bilang, kembang kol itu banyak ulatnya. Kalau kamu tidak rendam, ulatnya sembunyi di dalam, nanti kita makan ulat. Tapi harus direndam dengan air garam supaya ulatnya keluar. Ya, setelah itu direbus, gitu ya. Direbus umupan begitu supaya warnanya bagus. Kasih garam sedikit, kasih minyak sedikit. Oh, gitu ya, Mi? Iya, gitu ya. Nah, kalau Noni nanya, Mi, ini motongnya kayak apa? Sakarepmu, gitu ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Tempenya mau digoreng biasa atau mau digoreng tepung? Sakarepmu, gitu ya. Lalu Noni bilang, loh, Mami kan tidak makan tepung. Yo gampang nggak ya? Kalau misalnya lagi bikin tempe tepung, saya tidak makan tepung, nggak kari melintek, ya toh? Ngapain hidup ini? Saya ini punya prinsip begini, saudara. Hidup ini sulit, hidup ini sudah susah, tidak usah dipersulit, tidak usah dibikin tambah susah, begitu ya. Nah, kalau menantu bikin tempe tepung, kita tidak boleh makan tepung, nggak usah ngamuk, saudara. Ngerti, mama tidak boleh makan tepung, lo kok malah digoreng nanti tepung, jarak, pengen mama cepat mati ya. Nah, ini kelewatan. Mertua seperti ini perlu ditengking, gitu ya. Ayo belajar. Yang masalah kecil dibuat jadi besar. Amin. Keliru. Masalah kecil ditiadakan. Masalah yang besar dijadikan kecil. Dijadikan tidak ada masalah.
Jangan memperbesar masalah, ya. Ayo belajar. Oke, bicara tentang kembang kol. Suatu hari pulang dari Sarangan, saya memang jarang ya bikin, saya kurang suka ya kembang kol karena ya banyak ulat. Suatu hari pulang dari Sarangan beli kembang kol begitu ya. Nah, sama Nonik direndam pakai belum direndam waktu itu ya, dia sudah potong-potong. Lalu saya masuk dapur, saya bilang udah kasih garam Non. Belum nih. Loh, oh belum tak? Gitu ya. Belum. Ini loh, udah keluar ulat, sudah keluar ulare. Saya kaget saudara, kembang kol metu uloi gitu ya. Saya bilang bukan ular Non, ulet gitu ya. Ular sama ulet beda tipis gitu ya. Nek ular itu ular sanca, ular apa meneh. Nah, nek ulet itu sing cilik-cilik itu. Nah, jadi belum direndam garam, baru direndam air begitu ya, udah keluar ulete. Nah, alhasil saomah gak mangan kembang kol kabeh, gak payu sampai sore gitu ya. Saya nyesel, ngerti ngono gak tak kandhani begitu. Nah, kalau memang perlu diberitahu, beritahu saudara. Karena dia kan belum pengalaman ya, belum pengalaman masak, belum, enggak apa-apa kasih tahu itu enggak apa-apa. Cuma ojo ngomong bolak-balik begitu ya. Ajarin, perlu diajarin. Contoh gampang ayam, saya pesen sama Noni, Non, kalau masak ayam, ojo dipanasi bolak-balik. Kok bisa jadi waktu. Ya, ayam itu kalau dingat, itu kok tambah tos begitu ya. Tidak apa-apa kita kasih tahu gitu ya. Oke. Sama-sama harus menyadari bahwa tidak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sama. Kembar aja tidak 100% sama loh saudara. Ada perbedaan. Nah, kalau kita menyadari hal ini maka tidak akan terjadi pertumpahan darah saudara. Ya, yang tua tidak boleh cerewet. Yang muda belajar balas budi, ya belajar menghormati orang tua. Kalau dia mau begitu, oke lah, anggap balas budi, menyenangkan hatinya. Saya ketawa mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, ya Ibu Debbie Basir. Saya dengar khotbahnya, saya ketawa saudara. Ketika itu dia cerita antara menantu dengan mertua begitu ya. Suatu hari dia pulang rumah, dia kaget bentuk sofa berubah begitu ya. Lalu dia tanya sama anaknya, ini kok bisa berubah semua tatanannya? Lalu anaknya bilang, iya mak, ibu negara yang pindahin. Lalu jawab Ibu Debbie apa saudara? Ya udah biarin. Kalau ibu negara yang pindahin, kita tunggu sampai dia pulang ke negaranya. Nanti kita kembalikan seperti posisi semula. Saya ketawa saudara, ya ibu negara pasti mulai nang negara ya. Nah, nek wis mulai nang negara ya dipindah maneh. Sementara belum pulang ya udah biarin begitu ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam kitab Filipi pasal 2. Saya tahu hidup bersama itu tidak mudah. Tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan baik? Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidup bersama mertua, dalam hidup bersama menantu. Apa yang harus kita lakukan? Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam hidup bersama kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Yesus Kristus. Kita tidak boleh menaruh pikiran dan perasaan kita sendiri. Nanti itu bisa salah. Kenapa? Bisa terjadi kesalahpahaman. Maksud mertua begini, tapi ditangkap menantu begini, ndak klop gegeran. Tetapi kalau sama-sama menaruh pikiran dan perasaannya dalam Kristus Yesus, saya percaya aman sejahtera. Karena itu perlu sekali, malam ini saya ndak khotbah panjang, tapi saya ingin tidak ada pertentangan antara mertua dan menantu, kalaupun harus hidup bersama. Nah, caranya gimana? Caranya menaruh pikiran dan perasaan
di dalam Kristus Yesus. Ojo atik pikiranmu dewe. Pikiran orang tua ini kadang juga salah, begitu ya. Orang tua seumur saya begini mulai ya, mulai mengalami perubahan hormon ya. Kalau sudah menopause, nah itu terjadi perubahan hormon. Nah ini menyebabkan ada dampaknya gitu ya, lebih sensi. Jadi titik-titik opo tersinggung, nangis, merasa diri tidak berguna. Iku sing melankolis. Tapi nek sing cerewet, nah ngamuan gitu ya, tersinggung, marah begitu ya. Nah, tapi perempuan muda juga harus belajar. Kau tidak bisa paksakan apa yang di otakmu itu dilakukan oleh mertuamu. Ya, tak pikir begini, tak pikir begitu, gitu ya, tidak bisa. Seharusnya begini, seharusnya begitu, tidak bisa. Karena itu di dalam rumah tangga juga perlu bahasa, selain bahasa kasih, perlu bahasa komunikasi. Itu perlu dikomunikasikan, lain kali kita belajar. Tapi malam ini saya ingin kita belajar satu hal, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, memakai bahasa kasih di dalam hidup bersama, supaya tidak ada pertengkaran. Ya, kalau kita bertengkar, yang senang siapa? Yang senang iblis. Dia berhasil menghancurkan rumah tangga ini, menghancurkan hubungan antara mertua dan menantu. Nah, kalau terjadi pertentangan ini, ayat terakhir kita akan lihat sama-sama Mazmur 133. Mazmur 133. Ini harus menjadi basic di dalam hidup bersama, di dalam keluarga kita ya. Mazmur 133 mulai ayat 1. Mazmur ini bagus sekali. Perikopnya berjudul persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung di Sion. Gunung Hermon itu tempatnya di atas. Nah, di bawah ada gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita bisa jaga, tetap rukun, berkat datang. Hoki lain ya. Kalau mau hoki datang gampang, saudara. Jaga, ojo tukaran. Ya, saya selalu wanti-wanti pada keluarga muda, usahakan tidak tukaran. Kenapa? Nek tukaran rezekinya melayu, ya, tidak ada rezeki. Tapi sebaliknya, kalau hidup rukun, berkat Tuhan dicurahkan. Hidup rukun tidak gampang. Kita berbeda pemikiran, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda cara berpikir, banyak perbedaan. Tapi kalau kita menaruh kembali ke kitab Filipi tadi ya, kalau menaruh pikiran dan perasaan kepada dalam Yesus Kristus, saya percaya aman, sejahtera. Karena itu bersama-sama sebelum kita berdoa, katakan, mari kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Tidak boleh pakai perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri, tapi pakai perasaannya Tuhan, pakai pikirannya Tuhan. Sebelum berdoa, kemarin saya khotbah tentang Sakius ya. Pikiran kita ini beda dengan pikiran Tuhan. Melihat Sakius yang jahat, pikiran kita orang seperti ini biar celaka ya, cek kapok. Tapi pikiran Tuhan tidak seperti itu. Sempat saya merasa berdosa ya, ketika dengar ada orang jambret terus dikepui. Wah, dalam hati saya kuapok, syukur begitu ya. Ini memang keadaan sulit, tapi mbok yo kerja, ojo jambret ngono, ojo ngerampok. Tapi pikiran Tuhan tidak seperti itu. Bagaimana Tuhan melihat Lazarus? Dia melihat Lazarus dengan belas kasihan. Ini orang kasihan. Dia seperti itu. Dia perlu kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Karena itu Tuhan memberikan perhatian kepada Sakius. Tuhan ingin memberikan kasih-Nya kepada Sakius.
Dia berkata kepada Sakyus, dia datangi Sakyus dan berkata kepada Sakyus, aku akan menumpang di rumahmu. Dan ketika Tuhan makan di rumah Sakyus, Sakyus menerima kasih Tuhan itu. Dan karakternya diubahkan. Sakyus yang tadinya pelit, yang tadinya kejam, yang tadinya suka peras, dia berikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dia kembalikan orang yang diperas 4 kali lipat. Ini bukan sesuatu yang mudah loh saudara. Kumpulin kekayaan bertahun-tahun dengan cara yang salah, terus entek, nggak gampang. Tapi kasih Tuhan memenuhi hati Sakyus, membuat Sakyus berubah. Pikiran kita dan pikiran Tuhan berbeda. Begitu juga dalam hidup bersama. Ojo pakai pikiranmu saudara. Seringkali salah pikiran ini saudara, ya. Kita pikir, lihat begitu, kita pikir, oh ini masih ternyata bukan, ya. Pemikiran manusia sering salah, tapi pikiran Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Tidak ada yang tersembunyi dengan Tuhan. Bahkan yang jauh ke depan pun Tuhan tahu. Karena itu malam ini, mari kita kenakan kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan. Di dalam hidup bersama, taruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus Yesus. Kita prakteknya 1 minggu ini. Nanti saya ingin dengar kesaksian saudara. Saya yakin setelah kita praktekkan firman Tuhan ini, kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, maka hubungan antara menantu dan mertua akan baik kembali. Amin. Mertua yang tadi benci dengan menantunya, nggak cocok dalam banyak hal. Kalau kenakan pikiran Kristus, perasaan Kristus, saya yakin benci akan diubah menjadi cinta. Ya, akan ada hubungan yang harmonis antara menantu dan perempuan dan mertua. Saya tahu itu indah sekali. Mari kita berdoa. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ayo mertua, minta Tuhan ajari engkau bahasa cintanya, supaya engkau bisa mencintai menantumu. Tidak menganggap dia sebagai menantu, tapi menganggap dia seperti anakmu sendiri. Saya percaya keadaan akan berubah. Tidak akan ada sakit hati lagi, tapi justru sebaliknya, mertua dan menantu kompak, bisa bekerja sama, bisa melakukan hal-hal yang baik, menjadi rekanan. Saya berdoa itu terjadi. Tidak hanya mertua yang perlu bahasa cinta, menantu pun perlu, ya. Tidak gampang mengasihi orang yang tidak kita kenal sebelumnya, yang tidak ada hubungan batin. Hubungan batin kita kan dengan suami, ya, dengan mertua yonda. Tapi malam ini minta bahasa cinta itu dari Tuhan. Saya yakin akan terjadi hubungan yang baik, seperti Ruth dan Naomi. Ketika Naomi pamit, Ruth bilang, ketika Naomi menyuruh Ruth dan Orpa pulang, mereka menangis. Jangan suruh kami kembali, kami mau ikut sama kamu. Kenapa begitu? Ada hubungan batin yang baik. Malam ini mari hancurkan segala perselisihan, pertentangan, tetapi sebaliknya ciptakan kerukunan, supaya berkat datang, supaya berkat mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari angkat kedua tangan, katakan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Haleluya.
cinta itu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kasih-Mu yang memenuhi hati kami, mengubahkan hati kami. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi sakit hati. Semua kesalahpahaman kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan malam ini kami memulai sesuatu yang baru bersama-Mu Tuhan. Kami menaruh pikiran dan perasaan kami di dalam-Mu. Dan kami akan melihat keluarga kami dipulihkan. Berkat Tuhan datang mengalir di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.